Saya Mariana Sofia, 8 tahun MDRT, dan saya dengan bangga mempersembahkan speaker terakhir kita, Ibu Miliana Martin, Indonesia MDRT Country Chair. Silakan Mili. Oke, thank you Mari. Semangat pagi teman-teman semuanya, luar biasa ya. Kita hari ini boleh berkumpul dalam acara kick-off MDRT mentorship-nya kita. Nah teman-teman tadi kita sudah mendengarkan dari 5 pembicara sebelumnya tentang why MDRT. Dan seperti juga flyer yang ada di atasnya saya ini ya, why MDRT and Legacy Concept, maka saya jadi bagian yang kedua yakni adalah Legacy Concept. Teman-teman, kalau kita lihat ya, nama Prudential Life Assurance ya. Jadi ingatlah jati diri kita adalah perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, teman-teman jangan gagal fokus hanya menjual produk-produk hospital, tetapi menjual produk-produk asuransi jiwa. Apalagi saat ini Prudential sudah mempunyai produk-produk asuransi jiwa yang sangat-sangat luar biasa. Syariah kita sudah punya Prucinta dan Perwarisan juga baru saja di launching. Nah, teman-teman, Sanjay pernah mengatakan bahwa kalau kamu memang mau menjual big case, maka kamu harus masuk ke dalam legacy planning. Teman-teman, waktu tahun pertama saya menjadi MDRT tahun 2009 ya, tahun produksi 2009, saya menjual itu 50 cases, teman-teman. Dan waktu itu MDRT targetnya masih 520 juta ya, teman-teman ya. Kalau sekarang kan cuma 483, karena memang kita ada adjusted. Nah, jadi boleh bilang 50 cases, kemudian 500-an juta, artinya setiap rata-rata case saya adalah berapa? 10 jutaan kan ya. Karena waktu itu kita cuma punya produknya satu, yaitu adalah PAA, teman-teman. Terus kemudian along the way, saya meraih COT pertama saya tahun 2017. Waktu itu saya meraih premi itu sekitar 1,7 miliar. Jadi waktu itu COT 1,7 ya. Kalau sekarang cuma 1,4 udah nyampe COT. 1,7 miliar itu dengan rata-rata 50 cases juga. Jadi kira-kira saya punya average case saya berapa? Ya sekitar 30 jutaan ya teman-teman ya. Dan tahun 2020 kemarin saya meraih top of the table pertama saya ya itu 2,7 miliar ya teman-teman, dengan rata-rata juga 50 cases. Jadi sebenarnya saya melakukan hal yang sama, konsisten 50 cases setiap tahun demi tahun. Jadi itu adalah ritme yang memang akan teman-teman miliki ya ketika teman-teman mau menjadi MDRT. Saya mesti produksi berapa banyak? Ya 50 cases gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang kita mesti punya. Jadi one week, one cases. One week, one cases. Jadi ada satu rasa gimana gitu kalau misalkan satu minggu kok nggak closing gitu kan ya. Nah jadi waktu tahun kemarin saya top of the table dengan 2,7 miliar 50 cases. Berarti rata-rata case saya berapa? Itu sudah di 50 jutaan. Nah bagaimana caranya? Kok bisa dari 10 juta, 30 juta, 50 juta? Karena saya merubah nyanyian saya. Change your music. Bukan lagi menjual yang kecil-kecil, bukan lagi menjual premi-premi yang cuma 1 jutaan, tapi juga masuklah ke premi-premi yang 50 juta per tahun, bayar tahunan ya teman-teman, dan bahkan bisa di 100 juta per tahun atau bahkan lebih. Nah, kalau teman-teman mau jual 100 juta per tahun premi, produk apa yang bisa premi 100 juta? Yang pastinya tentunya nggak bisa hospital, karena hospital, apalagi PSS, rata-rata casesnya cuma berapa? 10 juta, bahkan even saya punya nasabah ini masih umur 30 teman-teman ya, 6 juta teman-teman ngambil silver B, aduh kecil banget ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau menjadi MDRT dan meletakkan 483 juta ini saya harus menyelesaikannya dalam 1 tahun, maka teman-teman mesti masuk ke dalam namanya legacy. Nah saya share screen teman-teman ya, bagaimana sih kita bisa menjual legacy konsep. Nah actually legacy konsep itu sederhana, seperti tadi apa yang di-sharingkan oleh Bu Mari ya tentang income protection. Teman-teman di dalam masa-masa pandemi seperti ini, apa yang dicari oleh orang? Ya kalau untuk asuransi, yang nomor 1 adalah asuransi hospital, benar kan ya? Apalagi COVID itu dibutuhkan misalnya let's say isoman mandiri, wah lumayan kan didapat. Terus kemudian kalau rawat inap. Tapi teman-teman, saya pengen tanya sama teman-teman semua di sini, siapa di antara teman-teman di sini yang pernah mendengar orang di sekitarnya teman-teman tahu meninggal karena COVID? Apakah mungkin jangan-jangan tetangganya atau saudaranya atau temannya atau the people that you know that they died due to COVID. Kalau teman-teman ada orangnya seperti demikian, boleh chat di dalam, boleh ketik di dalam di chatnya ya saya gitu ya teman-teman, atau S aja deh lebih gampang ya S ya. Saya mau tahu teman-teman ada nggak orang di sekitar teman-teman yang tadi yang ternyata bukan hanya sekedar opnam karena COVID, tetapi bahkan meninggal karena COVID. Banyak nggak? Banyak ya.
Karena saya sendiri pun juga merasakan ternyata nasabah saya juga meninggal teman-teman karena COVID, 2 orang lagi suami istri. Jadi kalau mau dibilang bahwa pandemi ini itu memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa they need not only hospital insurance but also life insurance. Ya, bagaimana kalau misalnya meninggal tapi kemudian belum sempat memberikan sebuah legacy gitu buat keluarganya. Nah, saya masuk ke dalam bahan saya, ini adalah financial journey-nya kita. Setiap orang di dalam financial journey-nya itu pertama-tama adalah menciptakan aset. Menciptakan aset itu artinya apa? Dia bekerja misalnya atau berusaha untuk bisa menghasilkan uang. Kemudian setelah itu ya, kalau ada lebih dia pasti berusaha untuk memikirkan bagaimana aset ini bisa diakumulasikan. Misalnya dia masuk ke reksadana atau minimal tabunglah di bank ya, atau misalnya masukinlah misalkan ke Prudential misalnya, atau misalnya dia membeli properti untuk disewakan atau digulungin lagi ke dalam bisnisnya. Ya, ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang ketika orang bekerja dan kemudian saving dan mengakumulasi aset. Nah, bagian kita adalah memproteksi aset. Memproteksi aset adalah bagaimana kita memprotek supaya pada saat seorang terjadi sakit atau misalkan meninggal dunia, maka asetnya itu tetap terprotek. Tetapi at the end of the day, pasti semua orang itu akan meninggal. Nah, ketika seseorang itu akan meninggal, maka pastinya dia akan masuk ke dalam step yang paling terakhir, which is adalah distribusi aset. Even kalaupun misalkan dia bukan siapa-siapa, artinya dia bukan orang yang menikah, dia masih single ya, tentunya apa yang dia miliki pun dia harus berikan gitu. Apakah itu kepada adiknya, kakaknya, atau bahkan kepada yayasan charity misalnya. Nah, oleh karena itu, legacy planning itu banyak bicara mengenai distribusi aset, teman-teman. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan ke teman-teman bagaimana kita bisa mengedukasi kepada klien-klien kita ataupun prospek-prospek kita tentang pentingnya mereka punya planning untuk mendistribusi aset. Ya. Nah, ketika someone's die, ketika seseorang meninggal, apa yang terjadi? Pertama, income stop. Yang kemudian kedua adalah hartanya bukan menjadi milik dia lagi karena orangnya sudah meninggal dan itu akan menjadi harta waris. Kontrak hutang pun akan jatuh tempo kalau dia masih ada hutang dan kontrak polis asuransi akan jatuh tempo. Nah, di sini teman-teman, ini saya ambil dari bahan AEPP teman-teman karena tahun lalu saya ikut AEPP ya. Nah, saya jelaskan di sini mungkin agak panjang ya, maksudnya saya tuntun teman-teman untuk bisa memahaminya. Asset allocation untuk rencana waris. Ketika seseorang itu memiliki harta, apa sih wujud hartanya mereka? Harta mereka itu bisa dalam berbagai wujud ya. Apakah itu adalah wujud uang di dalam bank ya, kemudian propertinya mereka, dan di sini juga ada investasinya mereka, misalnya mereka mungkin masuk ke reksadana dan nilai tunai uang yang mereka ada di dalam rumahnya mereka, dan kemudian juga adalah life insurance-nya mereka. Jadi life insurance adalah aset, teman-teman, sebuah aset. Nah, ketika seseorang itu masih hidup, selama dia masih hidup, ya sifat daripada harta-harta ini, bank itu liquid karena dia bisa cairkan kapan saja, bisa ditarik kapan saja ya. Kemudian, properti liquid nggak? Tidak liquid karena kalau misalnya dia butuh uang, dia harus menjual propertinya. Kemudian investmentnya gimana di reksadana? Liquid, bisa aja langsung ditarik ya. Uang tunainya liquid. Kalau asuransi gimana? Asuransi selama dia masih hidup, asuransi jiwa ya, yang nggak ada apa-apa, nothing happen, hanya sebuah paper saja. Tetapi jangan lupa bahwa paper ini merupakan sebuah aset yang bernilai pada saat nanti ketika seseorang itu mengalami apa yang namanya RIP atau meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, apa yang terjadi dengan harta-hartanya? Uang yang ada di bank, yang tadinya liquid, sekarang menjadi tidak liquid, tidak bisa diambil, hanya bisa diambil oleh ahli warisnya. Istrinya bisa ambil nggak? Ya, diambilnya kalau dari ATM bisa ya, tapi kalau ke bank untuk menutup rekeningnya dan mengambil seluruhnya, tentunya perlu ada surat dulu ya, surat membuktikan bahwa dia adalah istrinya. Anaknya bisa ambil nggak? Ya bisa, tapi membutuhkan apa? Proses legal, penantian, biaya, dan ketidakpastian. Ini semua akan terjadi di dalam kategori ini, teman-teman. Propertinya juga tidak liquid, investasi di reksadana pun tidak liquid, karena tetap sekali lagi membutuhkan proses legal pada waktu mentransfer harta atau mendistribusikan harta. Butuh penantian, tunggu dulu minimal untuk surat kematiannya keluar, atau surat penetapan ahli warisnya.
Butuh biaya? Kalau properti iya, karena nanti akan ada biaya BPHTB-nya. Dan kemudian investasi di dalam reksadana pun juga tidak liquid. Nah, kita lihat bagaimana dengan uang tunai. Tentunya uang tunai tinggal langsung diambil, dibagi aja ya, karena itu cash kan, ada di dalam laci kita. Nah, apa yang terjadi dengan aset yang asuransi jiwa? Life insurance adalah sebuah aset yang pada saat seseorang meninggal dunia, ternyata inilah satu-satunya aset yang liquid. Kenapa? Karena akan langsung ditransfer kepada penerima manfaat yang sesuai yang tertera di buku polis. Tanpa pakai macam-macam ya, nggak usah pakai proses-proses legal ataupun misalnya ada biaya, semuanya langsung ditransfer kepada orang yang ditunjuk yang ada di dalam tertera di dalam buku polisnya ya. Oleh karena itu sebenarnya asuransi jiwa ya itu adalah sebuah aset di mana tanpa proses legal, bebas pajak, ya, bebas biaya dan liquid. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat keindahan daripada life insurance. Kita bukannya menjual, tapi kita hanya sharing ya. Sebenarnya di dalam masa-masa pandemi ini, kenapa saya juga sering mengadakan webinar. Nanti ada sesi saya webinar teman-temannya di bulan Juni. Saya setiap bulan mengadakan webinar. Webinar ini buat saya adalah kesempatan saya engage dengan klien-klien saya ataupun memberikan kesempatan kepada klien-klien saya untuk memberikan referensi kepada saya, membawa teman-temannya ya. Dan di dalam webinar yang biasanya saya lakukan adalah saya hanya sharing saja, saya hanya edukasi saja. Karena pada saat nanti, ya pada saatnya nanti selling itu akan terjadi setelah mereka teredukasi. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan warisan? Kalau misalnya seseorang meninggal dunia, tadi kita lihat bahwa ada orang-orang yang meninggal dunia karena COVID, ataupun kalau bukan karena COVID, mereka juga meninggal karena penyakit-penyakit yang lainnya, seperti kata Sanjay, COVID or no COVID, tetap aja ada risiko kematian. Ya. Nah, oleh karena itu, pada saat seorang itu meninggal dunia, sekali lagi, hartanya menjadi harta waris. Dan bagaimana dia mendistribusikannya? Why don't we plan now? Ya. Contoh di sini teman-teman, ini saya kasih beberapa ide-ide supaya teman-teman juga bisa jeli melihat, actually everybody needs life insurance. Misalnya kalau misalnya sepasang suami istri, dia punya 3 anak dan hanya punya 1 rumah. Jadi kalau misalnya nanti meninggal dunia, bagaimana cara membagi 1 rumah untuk 3 anak? Kan nggak mungkin dibagi 3 ya, 1 dapat halamannya, 1 dapat dapurnya gitu kan, enggak kan ya. Oleh karena itu maka cara yang terbaik adalah dengan membuat sebuah aset dalam bentuk polis asuransi. Memiliki 1 rumah 10 miliar itu gede banget ya. Mungkin sudah hasil tabungan selama 20-30 tahun. Sekarang kalau misalnya disuruh beli lagi rumah kedua yang nilainya sama 10 miliar dan rumah ketiga yang nilai sama 10 miliar, butuh waktu berapa lama? Tapi mengapa tidak menciptakan sebuah aset dalam bentuk polis asuransi jiwa, kontrak polis asuransi 10 miliar untuk anak kedua dan 10 miliar untuk anak ketiga. Dengan demikian, semua anak akan mendapatkan nilai warisan yang sama. Ya, itu adalah sales idea yang pertama untuk menjual legacy. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat simpel karena setiap orang, terlepas dia itu adalah orang yang sederhana ataupun orang yang menengah, mereka pasti akan mewariskan hartanya. Dan Indonesia adalah orang-orang yang punya anak lebih dari 1 biasanya ya. Biasanya mereka lebih dari 1, ada yang anaknya 2, anaknya 3. Nah, gimana caranya kita bisa mempersiapkan? Tom Heckna, salah satu pembicara di MDRT mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Dia istilah gini, nggak usah kasih harta kepada anak-anak kamu. Hartanya yang kamu udah miliki, kamu pakai aja selama kamu hidup. Jadi buat anak-anak kamu kasih aja asuransi jiwa gitu ya. Kalau jadi saya nih, rumah yang 10 miliar yang saya jual, saya beli yang buat 5 miliar buat saya tinggal, dapat 5 miliar, kemudian saya jalan-jalan atau saya bisa memakainya untuk hal-hal yang berguna, dan sisanya saya punya anak, saya kasih dalam bentuk asuransi jiwa ya. Nah, itu adalah salah satu ide-ide yang saya dapatkan dari MDRT. Nah, ide yang berikutnya teman-teman. Misalnya, orang tua itu punya 2 anak. Dan dia punya kekayaan 10 miliar. Nah, biasanya teman-teman kayak kita misalnya punya roti nih cuma 1. Anak kita 2, pasti kita bagi separuh-paruh gitu ya. Misalnya kita dapat sesuatu bingkisan ya kan, atau dapat satu makanan ya. Misalkan cuma makanannya cuma 1 porsi doang gitu. Pasti kita akan minta anak kita apa? Bagi 2 dong ya kan, karena punya anak 2. Kalau 3 ya bagi 3 gitu. Nah, contoh misalkan ternyata orang ini punya kekayaan 10 miliar. Kalau punya 2 anak ya
logikanya setiap anak dapat masing-masing 5 miliar dan 5 miliar. Tapi bagaimana agar supaya kita bisa menjaga kekayaan dari generasi kita ke anak kita itu tidak menyusut? Kok orang tuanya punya 10 miliar, anaknya tinggal 5. Nanti ke anaknya lagi tinggal berapa dong? Makin menyusut, makin menyusut. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menjaga kekayaan kepada generasi selanjutnya, supaya tidak menyusut adalah ya beli aja satu lagi asuransi jiwa. Ya kan, kontrak polis asuransi jiwa dengan UP 10 miliar, dan itu akan membuat akhirnya anak pertama dan anak kedua masing-masing punya 10 miliar. Orang tuanya juga akhirnya dari orang tuanya ke anaknya tidak menyusut secara kekayaan. Ya, bukankah ini adalah ide yang sangat cerdas? Bukankah ini adalah ide yang sangat kita bilang cerdas dalam berasuransi ya, seperti ini. How we can use insurance as a vehicle to create the asset, instant asset. Ya, oke, kita masuk yang ketiga. Bagaimana kalau misalnya kita punya preferensi tertentu? Contoh misalnya, ini banyak saya terjadi ya. Kalau misalnya pengusaha dia punya anak 1 atau 2, kita bisa tanya waktu fact finding, anaknya udah usia berapa? Nah, misalnya ini udah usia yang anaknya sudah lulus kuliah dan kemudian bekerja. Kebanyakan, saya lihat kebanyakan anak-anak generasi-generasi yang baru, jadi itu adalah generasi-generasi Y gitu ya, atau generasi Z, mereka nggak terlalu mau untuk masuk ke dalam industri orang-orang yang di generasi-generasi yang atasnya, atau orang tuanya. Ya, sebagai salah satu contoh ya teman-teman, saya punya kakak ipar, dia itu bisnisnya itu adalah toko kertas. Selama hampir 35 tahun dia toko kertas. Dari toko kertas itu dia bisa menyekolahkan 3 anaknya ke Australia, teman-teman. Tapi tidak ada satupun anaknya yang mau untuk usaha toko kertas. Karena itu kan konvensional banget ya. Apalagi sekarang di dalam zamannya sudah semuanya serba digital. Jadi juga secara bisnis itu akan sinking gitu kan. Nah, anaknya tidak ada yang mau meneruskan. Nah, jadi kita bisa tanya nih teman-teman kepada klien-klien kita, anaknya nerusin nggak usahanya? Kalaupun misalnya ada yang meneruskan usahanya, mungkin cuma 1 anak yang meneruskan. How about the other son, ya, the other child-nya? Jadi, kalau misalnya dia punya usaha, dia ingin memberikan warisan kepada anak yang 1, tapi anak yang kedua dapat apa? Ya kan, di dalam warisan atau misalnya hukum waris itu anak punya bagian mutlak atau namanya legitimate portion ya teman-teman ya. Legitimate portion itu tidak bisa dilanggar. Nggak bisa satu anak dapat sebuah porsi harta misalnya dalam bentuk warisan bisnis, yang satunya 0. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu apa yang bisa dilakukan supaya tidak menjadi sengketa, maka anak yang pertama dapat bisnisnya, anak yang kedua mendapatkan uang pertanggungan dalam bentuk UP. Nah, ini adalah salah satu ide. Jadi ide-ide untuk kita menjual UP jiwa itu sebenarnya banyak sekali. Dan ini adalah bukan ide-ide yang spektakuler banget. Ini adalah hal yang sederhana. Bagaimana seorang orang tua itu punya 2 anak dan berusaha untuk membagi warisannya. Karena dalam masa-masa pandemi, kita tidak akan pernah tahu. Hari ini kita ada, besok mungkin kita tidak ada. Hari ini kita sehat, besok mungkin kita tidak sehat. Kalau misalnya ya kita bisa merencanakan dari awal untuk semua perencanaan waris, ya kenapa tidak kita mempersiapkannya? Memang di Indonesia ini untuk kondisi warisan masih dalam tanda kutip agak tabu untuk dibicarakan ya. Tetapi bukankah itu adalah bagian kita sebagai seorang agen asuransi yang profesional untuk kita bisa menjelaskan dan juga untuk kita bisa mengedukasi. Dan mereka akhirnya mau untuk teredukasi. Nah, saya suka dengan webinar. Kenapa? Karena ketika saya edukasi itu nggak one-on-one. Kalau one-on-one kayaknya dalam tanda kutip kita kayak nyumpain orang mati ya. Tapi kalau memang saya edukasi oleh webinar, mereka sebagai audiens, mereka merasa sepertinya, oh iya, mereka ngomong kepada semua orang gitu. Itu adalah salah satu keuntungan kalau kita mengadakan webinar. Nah, ada prinsip ya teman-teman bahwa fair does not always mean the same. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai keadilan, kita punya 3 anak, bukan berarti kita harus memberikannya itu sama rata dalam bentuk jenis-jenis warisannya. Contoh, anak pertama mungkin bisa mendapatkan sebuah bisnisnya yang nilainya adalah 10 miliar. Ya tinggal ditambah aja cash 2 miliar, total 12 miliar. Anak yang kedua mendapatkan bisnis satunya lagi yang nilainya cuma 3 miliar, tapi mendapatkan properti yang nilainya 2 miliar, sisanya berikanlah life insurance dalam bentuk uang tunai nantinya nilainya adalah 7 miliar. Total berapa? 12 miliar juga kan? Bagaimana anak ketiga? Anak ketiga mungkin dapatnya properti aja karena dia tidak involved di dalam bisnis ya.
dan hanya mendapatkan properti yang nilai 3 miliar, oleh karena itu anak ketiga bisa ditambah dengan life insurance yang nilainya adalah 9 miliar. Jadi, ketika kita lihat di sini sama-sama 12 miliar, cuman berbeda saja bentuknya. Nah, oleh karena itu, fair does not always mean the same. Dengan demikian, ini juga untuk menghindari jangan sampai ada dispute di generasi di bawah kita. Kita bisa bertanya kepada klien-klien kita tentang apa yang menjadi wish mereka terhadap anak-anak mereka. Mereka berharap anak-anak selalu akur kan gitu ya, dan kita berharap bahwa tentunya tali persaudaraan itu jangan sampai diputus hanya gara-gara masalah uang. Dan itu semuanya hanya bisa untuk kita prepare sebagai orang tua yang sudah mempersiapkan supaya jangan sampai ada dispute setelah dia tutup usia. Nah, teman-teman, produk pewarisan yang baru diluncurkan di bulan Januari kemarin tanggal 15 adalah sebuah produk yang sangat-sangat powerful ya teman-teman. Saya sangat senang sekali dengan pewarisan ini. Nah, di sini sebagai bagian akhir saya ingin men-sharingkan teman-teman bagaimana saya mempresent pewarisan kepada klien saya. Jadi kita bukan memberikan proposal yang berlembar-lembar ya. Kalau proposal berlembar-lembar, apa ini ya? Angkanya banyak banget tabelnya. Kalau meninggal, kalau masih hidup, ada warisan booster, rendah, sedang, tinggi. Wah, kayaknya ruwet banget. Tapi kita make it simple. Nah, bagaimana cara untuk kita akhirnya mempresent pewarisan? Setelah kita mempresentasikan sales idea kita kemudian baru mulai masuk ke bagaimana tentang produknya. Jadi, sell the solution first ya, sell the solution. Jadi jual dulu problemnya, setelah mereka merasa oh iya benar ada problemnya, dan mereka baru mulai masuk ke solusinya. Sebenarnya solusi itu tidak terserah sih, tidak peduli mau perlu cinta, mau PGB atau perlu warisan, ya sama aja kayak kita pergi ke dokter. Waktu kita pergi ke dokter, kita juga nggak peduli sih dokter itu mau kasih kita itu Panadol gitu ya, atau misalnya obat sakit kepala yang lainnya, yang penting pokoknya sakit kepala saya itu disembuhkan. Nah, demikian juga klien-klien kita bukan lihat produknya, tapi dia lihat bahwa problemnya itu diselesaikan. Nah, waktu kita present produk, ini adalah cara saya present produk. Ini contoh yang saya closing kemarin nih teman-teman ya. Ini untuk wanita usia 49 tahun. Dia adalah seorang tax consultant. Dan memang jadi baik dia maupun suaminya sama-sama juga bekerja. Tetapi sayang suaminya memang sudah tidak bisa di-insured lagi karena sudah pasang ring ya. Sehingga akhirnya ya memang hanya istrinya saja yang bisa di-insured. Nah, tahun lalu dia sudah mengambil 1,5 miliar sama saya untuk life insurance-nya karena dia setelah saya jelaskan tentang pentingnya dia bisa punya proteksi yang cukup. Nah, waktu tahun lalu itu dia cuma bilang, aduh budgetku cuma segini mili gitu ya. Dia ngambil Percinta tahun lalu dan ambil 1,5 miliar. Setelah adanya pewarisan, saya dekati kembali dan saya kembali men-sharingkan kembali tentang pentingnya dia juga bisa punya sebuah warisan buat anaknya dia yang 2 orang anak ini. Dan kemudian saya bilang sama dia bahwa Prudential juga baru saja launching program untuk life insurance yang coverage-nya bukan cuma 20 tahun, tapi sampai 99 tahun. Terus kemudian saya bilang, saya coba buatkan ya, yang boleh deh Mil, kalau 1,5 miliar seperti apa? Jadi same 1,5 miliar tahun lalu dan tahun ini pun minta 1,5 miliar. Nah, untuk usia dia itu 41.052.000 ya teman-teman, kalau bayarnya selama 10 tahun. Santunan meninggalnya 1,5 M, kemudian kalau misalnya terjadi tambahan uang pertanggungan di sini ada 10% ya teman-teman ya, 150 juta, ini dimanfaatkan ya karena cuma sampai tanggal 31 Maret saja promonya Prudential, sehingga total santunan meninggal itu 1,65 miliar. Kalau terjadi meninggal didapatkan apa? Plus dengan warisan boosternya, ya kan? Kalau masih hidup sampai 99, karena ini guaranteed sampai 99, apa yang didapat? Tetap juga dapat angka 1,65 plus dengan warisan booster. Nah, ini mereka bertanya, warisan booster itu apa sih? Ya, maka saya jelaskan di sini. Warisan booster ini adalah kalimat yang saya kopas langsung dari ilustrasi kita ya, adalah nilai pembagian profit terhadap uang pertanggungan yang dibayarkan dalam hal pada saat meninggal dunia atau hidup sampai di akhir pertanggungan. Tapi besarnya tidak dijamin ya, karena kita tahu nanti tergantung tahun keberapa. Mungkin tahun-tahun pertama, kayak tahun kedua, tahun ketiga itu masih 0. Tapi over the years itu juga bisa ada nilainya. Jadi saya cuma mau fokus mereka lihatnya 1,65-nya dulu. Perlu warisan booster, ya nanti kita bicara ya, karena kita tidak tahu kapan klaim itu terjadi. Nah, saya bilang bahwa 10 tahun kamu bayar 41 juta. Cukup bayar 10 tahun, tapi digaranti di cover sampai usia 99.
Tapi ada juga loh, sekarang Prudensia juga bikin promo. Kalau kamu cuma bayar 5 tahun, ada diskonnya. Kalau misalnya bayar 5 tahun, kamu cukup bayar 70 juta, 488 dikali 5. Kalau 70 juta kali 5 berapa? 350 juta ya. Tadi kan kalau 10 tahun 410 juta. Jadi kalau kamu bayar 5 tahun, ada diskon 58 juta. Ya, jadi kita bisa mengatakan seperti itu. Saya selalu bandingkan ini side by side antara 10 sama 5. Harapannya supaya dia ngambil yang 5 ya. Kenapa? Karena kalau dia ngambil yang 5, ya tentunya banyak keuntungan. Kita pun dapat langsung FYP lebih besar. Yang kedua, komisi juga lebih besar. Yang ketiga, lebih cepat juga 5 tahun selesai. Sehingga nanti setelah 5 tahun kita bisa nurture lagi kliennya. Nah, tapi kemudian dia bilang gini, aduh Mil, kemarin baru aja saya ngambil sama kamu kan. Kayaknya kalau misalnya 70 kegedean ya, dia bilang takut-takut juga nih ya. 41 juta oke lah gitu ya. Nah, akhirnya saya closing teman-teman ya untuk warisan saya yang pertama ini ya still oke lah gitu 40 juta. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bisa melakukan hal seperti ini. Jadi ini bukannya big case yang sampai 10 miliar atau 100 miliar ya, bukan ya teman-teman ya. Hanya cuma masuk aja ke legacy planning. Teman-teman lihat berapa angka premi akan kita collect yang pastinya akan lebih besar daripada kalau kamu jual PSS ya. Kalau jual PSS untuk usia 49 tahun, ya kira-kira preminya sekitar 15 jutaan lah ya. Tapi kalau misalnya kita menjualnya adalah legacy konsep, maka kamu minim-minim dapatnya di angka 40 juta. Kalau kamu 40 juta, ya dalam premi rata-rata yang kamu dapatkan dan kolek tahunan ya teman-teman, bukan lagi bulanan. Saya tidak pernah lagi menjual bulanan, karena saya selalu berpikirnya bagaimana mereka juga untung, saya juga untung ya kan. Untung buat saya persistensi, untung buat saya langsung dapetin collected premiumnya karena kita dihitung adalah FYPC-nya kita, dan juga untung buat nasabah karena dia juga diskon 1 bulan premi. Nah, tahun lalu 90% nasabah klien-klien saya semuanya saya jual itu adalah produk-produk tradisional ya, PCB 88 dan Prucinta, dan semua itu tahunan semuanya. Dan juga karena memang ada cashback ya. Untuk tahunan kan memang diberikan cashback itu karena itu memang tahunan. Jadi memang semuanya itu membantu kita untuk kita bisa lebih cepat mencapai MDRT kita. Kalau misalnya kita melihat angka MDRT 483 juta, ya kan, teman-teman tinggal cari kira-kira 12 nasabah, 15 nasabah, itu langsung nyampe MDRT teman-teman. Ya, kalau teman-teman bisa punya satu aktivitas yang rutin bisa 50 cases seperti saya gitu, yang rutin 50 cases dan average case-nya juga lebih besar, dia 30 juta atau 40 juta, maka sebenarnya COT itu udah pasti bisa didapatkan, itu minimal atau bahkan ke top of the table. Nah, so teman-teman gampang kan menjual legacy planning? Saya mengencourage teman-teman ya untuk merubah nyanyian teman-teman. Change your music, bukan lagi hanya menjual hospital. Jadi kan hospital sebagai door opener, setelah itu masuk bicara mengenai legasinya. Oleh karena itu teman-teman, di akhir sharing saya pada pagi hari ini, saya ingin menyemangati teman-teman untuk bisa meraih MDRT teman-teman. Di sini mentis-mentis ada yang sudah pertama kali MDRT, yang tahun lalu udah mencapai, kan kita tetap terundang kembali jadi mentis. Teman-teman, tahun lalu adalah yang pertama. Tapi tahun yang ini teman-teman mesti repeat lagi MDRT-nya untuk meyakinkan bahwa memang teman-teman memang sudah punya ritme yang bisa MDRT terus-menerus ya. MDRT yang bukan cuma satu kali tetapi berulang. Nanti nggak terasa teman-teman seperti saya sudah 12 kali gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum mencapai MDRT, ya teman-teman saya mengencourage tahun ini adalah tahun terbaik untuk meraih MDRT. Kenapa? Karena target MDRT diturunkan. Karena ada pandemi, orang mencari kebutuhan security dalam hal financial. Dan security dalam hal financial ini, itu bukan cuma untuk hospital, tetapi juga life insurance. Terlebih lagi teman-teman, di bulan Februari ini adalah bulan cinta atau bulan Valentine. Maka kita bisa menggunakan kesempatan kita ini untuk kita bisa mengedukasi nasabah kita bahwa memberikan kado Valentine bukan cuma dari coklat ya atau dari bunga, tapi kenapa juga nggak dalam bentuk asuransi jiwa. Nah, teman-teman, sekian dari saya, Miliana, 11 kali MDRT, salam MDRT. Saya kembalikan ke MC ya, Andre. Thank you, Bu Mili. Wah, keren banget teman-teman. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman PMC kita yang udah mau sharing pada hari ini. Gimana? Bagus atau bagus banget ya sharingnya? Boleh tulis di kolom chat. Bagus atau bagus banget gitu. Aku berani jamin teman-teman di sini juga pulang dengan ada sesuatu yang saya dapat pelajaran gitu ya. Bisa teman-teman terapkan juga gitu.
Dari kalau teman-teman lihat ada beberapa konsep yang bagus yang bisa teman-teman terapkan, dan juga bisa banget kayak join acara MDRT Annual Meeting and Global Conference, bisa ketemu dengan orang-orang luar biasa, dan juga pasti bisa mengharumkan nama Indonesia juga gitu. Wah, keren banget. Saya yakin acara hari ini juga akan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Dan aku juga yakin dan percaya teman-teman mentor dan mentee yang hadir pada hari ini juga bisa nih seperti teman-teman Prudential MDRT Committee kita. Wah. Dan juga nih spesial untuk teman-teman mentor dan mentee, wah, karena nantinya setiap acara mentorship kita yang setiap bulan akan kita adakan akan dimulai dengan sales idea seperti yang di-share-kan oleh beberapa teman PMC tadi. So, makanya teman-teman pastikan untuk join acara kita itu tepat waktu, karena akan kita berikan sales idea yang bisa teman-teman terapkan nantinya. Begitu. Nah, thank you untuk teman-teman PMC. Nah,